Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore ataupun malam, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan berbahagia, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan dikembangkan segala urusannya, dikembangkan segala rezekinya dari arah manapun. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan kita selalu berbahagia, diselamatkan dunia maupun akhiratnya. Kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, di dalam video kali ini marilah kita dengarkan 10 pertanyaan kritis daripada ulama kiai kita di NU yang sangat mencerahkan dan mencerdaskan, karena mengajak untuk berpikir secara ilmiah atau realita yang ada. Tentunya kita harus mengedepankan ilmu yang ilmiah, bukan ilmu yang asal-asalan kita percaya, tetapi kita perlu meneliti lebih lanjut dan kita untuk jalan untuk mempelajarinya tentu adalah kewajiban kita. Di samping itu, yang namanya ilmu pengetahuan apapun harus kita pelajari, dan suatu saat pun ilmu ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada riwayat yang menyampaikan. Akan tetapi tidak perlu panjang lebar, mari kita cermati pertanyaan kiai tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan secara ilmiah mereka yang ditanyai atau ditanyakan dalam 10 pertanyaan ini bisa menjawab secara ilmiah, bukan jawabannya ini asal percaya, asal-asalan dan lain sebagainya, tetapi yang ilmiah. Inilah videonya. Kita semua sama-sama mengetahui Romo Kiai kita di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo Kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Bagaimana tidak, bahwa kalimat Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama putra-putri terbaik di bumi Nusantara. Tapi pada saat ini kita bisa menyaksikan betapa getirnya sebagian daripada romo-romo kiai kita di PBNU justru dengan membabi buta mereka tetap membela kesesatan dari kelompok Balawi ini. Bahkan kalau kita mau jujur, dan kalau kita sekarang melihat kepada beberapa masukan dan komentar daripada netizen yang sekarang sudah cerdas, bahwa kepemimpinan PBNU yang saat ini adalah salah satu yang paling buruk sepanjang masa, paling mundur, betul-betul tidak mau mengedepankan keilmiahan, hanya berdasarkan pada praduga. Dan yang lainnya yang kita sesalkan juga, kedepannya ini sudah seharusnya bahwa para pemimpin di PBNU ini mengedepankan keilmuan, keilmiahan, bangkitnya keilmuan, bangkitnya ulama itu bukan dengan zon, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sekarang mau secara jujur, ribuan komentar yang menghujat kepemimpinan sekarang romo-romo kiai yang berada di PBNU. Bahkan kemarin saya sempat bersambung atau disambungkan oleh kawan kita tentang masalah polemik Nasab Balawi ini, dan mereka masih ada yang menggunakan kaidah yang tidak tercatat itu belum tentu tidak ada. Ya betul, saya bilang kalau mereka itu tukang cilok,
tukang candil, tukang tambal ban, tukang tahu gejrot gitu, cocok. Nah ini yang kita bicarakan kan tokoh historis. Namanya tokoh historis artinya tokoh sejarah. Bagaimana mungkin tokoh sejarah tidak pernah tercatat dengan label yang begitu hebat, begitu tinggi, memiliki sekarang posisi teratas sebagai imam mujtahid mutlak. Ngeri sebetulnya, tapi nggak punya karya, tidak punya prestasi, tidak memiliki karya tulis satupun, bahkan fatwanya pun tidak ada dalam dunia ini. Karena itu, kalau kawan-kawan di bawah, harus bawah sekarang menggelorakan MLB, walaupun saya bukan orang struktural, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela sekarang orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Kalau kita mundur ke belakang, bagaimana sekarang pemerintah penjajah Belanda waktu itu? Mereka sekarang justru mengusir, membunuh, membantai para kiai-kiai pribumi. Kemudian penjajah Belanda justru memelihara, merawat imigran Yaman yang diberikan pangkat yang begitu besar, privilege yang begitu nyaman, kemudian diberikan gelar Habib. Dan sekarang sampai saat ini masih terasa bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa Nahdlatul Ulama itu dibentuk untuk melawan penjajahan, baik secara fisik ataupun secara materi dan penjajahan lainnya. Lalu sekarang mengapa sekarang romo-romo kiai tidak menjalankan amanah secara baik untuk menghilangkan penjajahan spiritual, kemudian mendoktrin warga-warga Nahdlatul Ulama yang sekarang sudah cerdas dan tahu, janganlah membodohi kami para romo. Kita itu orang-orang yang belajar. Yang membedakan kami dengan romo-romo kiai itu hanya umur dan pangkat. Mungkin buat romo kiai saya itu kan bukan siapa-siapa, saya itu bukan orang penting. Cuma romo kiai pun harus tahu, romo kiai walaupun berbeda umurnya dengan saya, lebih tua, lebih senior, memiliki pangkat jabatan yang lebih tinggi, tapi Anda harus tahu, romo kiai itu bukan siapa-siapa juga buat saya. Ya, nggak penting juga buat saya sebetulnya. Karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Kita ingin merawat secara perjuangan wali songo di Indonesia ini. Apakah romo kiai sekarang pernah berkomentar investigasi tentang pembangunan makam-makam palsu? Tidak pernah. Apakah seorang romo kiai juga sekarang bisa menyikapi, memfatwakan puluhan fatwa sesat yang disampaikan oleh sekarang dari klan Ba'alawi? Tidak pernah juga. Dan perlu juga saya singgung kepada saudara saya yang ada di PKB dan di P3. Anda ini semua kan mayoritas warga NU. Apa Anda sekarang pernah membantu perjuangan kami? Tidak juga. Ini bukti bahwa warga NU yang berada di PBNU sudah tidak bersuara. Termasuk di MUI pun sekarang sudah bisu. Sudah kami sekarang yang duduk di partai baik PKB, P3 atau mungkin partai yang lainnya pun tidak mau membantu perjuangan ini. Jadi sudah cuek-cuek bebek. Orang sudah bilang hari-hari baik. Jadi jangan pikir kami tidak mengamati, tidak memonitor pergerakan Anda. Kami tahu banyak. Jadi jangan anggap kami ini anak-anak kiai. Karena kami ini sebenarnya bukan anak-anak panjenengan semua, bukan. Kami ini para pejuang dan para petarung. Dan kita siap pasang badan di depan. Dan untuk saudara-saudara kami dari Ba'alawi yang sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriat Nabi, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah
dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedelapan, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih? Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya ringkas saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan keaslian Anda. Kemudian yang lainnya yang saya sampaikan bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya, semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan romo-romo kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi kedepannya bagi warga-warga Nahdlatul Ulama agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin, karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan sekarang pembelaan-pembelaan terhadap Ba'alawi yang sebenarnya justru tidak pernah, yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai Nahdlatul Ulama asli, kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki sekarang oleh bangsa pribumi dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra Nusantara berhak bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh apabila sekarang cara pikir romo-romo kiai yang memiliki pangkat, jabatan yang begitu mulia dan terhormat di ormas terbesar sedunia di bawah NATO kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf kiai, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah.
Jadi ayolah kita bangun kembali Nahdlatul Ulama ini kepada martabatnya yang mulia, sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi sama saja sedang merusak tatanan Nahdlatul Ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para aulia kita, oleh para wali songo, oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami, Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda dalam pengamatan kami, dalam analisa kami, sudah melenceng dari amanat pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk dulurku semua yang terus bergerak dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemakan suara kebenaran ini dengan apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat. Dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahasia, tidak. Karena itu kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah, biidznillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus sekarang bergerak dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui, bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kulturalnya, dalam masyarakat akar rumputnya. Demikian tadi video dari saya yang saya ambil dari channel Kaki Gubes. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Apa saja yang menjadi janggal atau mengganjal di pikiran kita, selama itu adalah ilmiah, perlu ditanyakan. Dan bagi si penanya yang jelas membutuhkan jawaban yang secara ilmiah, apabila pertanyaannya memang ilmiah, jawabannya pun harus ilmiah, bukan yang lainnya. Karena di dalam atau di zaman sekarang ini, yang namanya ilmiah itu mengedepankan, sebab itu adalah suatu bukti konkret daripada perkembangan keberadaan manusia atau peradaban manusia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang menjadi pelajaran tersebut, dan dari saya banyak sekali kekurangan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.